rasa nyaman, aman, terlindungi. Pasti memang ada perbedaan ya Mbak ya. Orang tua lengkap, ada ayah, ada bunda ya. Apapun kasusnya ya istilahnya ya, ditinggalkan karena takdir. Takdir itu juga ada takdir karena meninggal dan berpisah, seperti itu ya. Lengkapnya adalah memiliki orang tua yang utuh, seperti itu. Tapi tidak juga ada juga yang tidak menjadi kendala, di mana orang tua hanya tunggal saja dalam pembentukan karakter anak. Banyak kok anak lain yang berhasil seperti itu ya. Tapi bukan berarti tidak ada pengaruhnya. Itu PR bener itu, baik buat orang tua tunggal, baik itu tunggal ibu ya atau tunggal ayah, seperti itu. Kita lihat di masing-masing fungsinya dulu saja. Fungsi ibu, fungsi ayah ya. Fungsi ayah itu kan memberikan rasa nyaman, aman, terlindungi gitu ya. Anaknya dibully, bapaknya maju gitu ya. Kalau ibunya jagoan, ibunya yang maju. Kalau bapaknya sisi femininnya lebih banyak dan ibunya sebaliknya, jadi ada apa ya, saling bantu gitu ya. Kadang kan ada aja yang ya udah nggak apa-apa itu ini, ibunya yang lebih ini ya, gitu ya. Sangar lah ya gitu, yang ibunya yang maju gitu. Kenapa ibunya loh yang maju kan gitu kan. Nah saya juga observasi lah ya, perhatikan atau juga kadang sharing dengan rekan-rekan ya. Ada yang merasakan dengan single parent ya, ayah saja, itu anak-anaknya itu sosoknya itu lebih yang tegar ya, lebih kuat seperti itu karena didikan ayahnya ya, lebih kemandiri, lebih beda ya. Kalau ayah itu kan lebih ke mencari solusi sendiri, ibu kan enggak juga begitu. Ibu lebih yang ya sudah sini dibantu ya, lebih ke sana ya. Atau mungkin ya sebaliknya lah ya, saling melengkapi ya, tergantung karakter masing-masing orang tua juga sih gitu. Kalau sang ayah mampu mengimbangi apa yang kurang, itu lebih baik. Dia mencarikan sosok lainnya nih, tantenya mungkin. Jadi ada sosok ibu. Begitu juga sebaliknya, yang single parentnya hanya ibunya saja dan ibunya mungkin memiliki adik laki-laki, itu yang dimajukan untuk menjadi sosok laki-laki ya, menggantikan sosok ayahnya atau kakeknya bisa. Jadi tidak murni kehilangan sosok sang ayah. Seperti itu. Jadi ada pembelajaran juga di sana. Seperti itu. Iya, kadang kalau cucunya mecahin apa, nenek kakeknya yang sudahlah, beli lagi. Memang besar sekali ya rasa kasih sayang nenek kakek. Anak beda, cucu enggak gitu ya. Tergantung juga nenek kakeknya memperlakukan seperti apa. Kalau lebih tegas, ayo. Ya kan, diajak ke nenek kakek nggak mau, di rumah aja. Tapi kalau sebaliknya, anak-anak ini merasa nyaman di rumah nenek dan kakeknya, nyaman dalam tanda kutip, yang biasanya kalau di rumah habis makan piring taruh di tempat cucian, mau makan ambil piring. Kalau di rumah kakek nenek enggak, duduklah mantep-mantep, kalau bisa malah didulang. Padahal kan yang namanya makan sendiri kan banyak manfaatnya ya, secara keseimbangan, dia belajar motoriknya, ya kan, kebersihan, apa segala macam tuh ada. Tapi lagi-lagi lah ya, kasih sayang yang berbeda dan tanpa batas ya, benar-benar gitu. Kalah sama kitanya gitu. Ada yang didikan ya, lagi-lagi didikan ya. Nah, kepekaan. Nah, lagi-lagi juga kepekaan. Kita nggak mungkin menidakkan ya, nanti merajuk kakek nenek tadi ya, pada itu kan sumber kebahagiaan mereka gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat wah kayaknya ada ketidakseimbangan nih dalam pola didik ya, kita sudah tegas, suami istri tegas nih, oke nih. Dari suami istri saja salah satu tidak tegas, itu juga sudah jadi PR ke depan nih ya. Anak bisa pro ya, kalau mau minta ke ayah baik pasti ya kan. Kalau ke ibu ujung-ujungnya kaget dulu gitu kan. Nah kalau dua-duanya tegas dan ternyata kakek dan neneknya berbeda, nah ini yang harus
orang tua ngajak ngobrol atau ngajak ngobrol ke orang tua mereka, kakek nenek dari sang anak, seperti itu, bahwa apa yang sudah diajarkan itu untuk ini loh ke depannya agar sama gitu. Jadi jangan yang jadi pelarian anak nih, lebih memilih ke siapanya, seperti itu. Nakal itu gini sih Mbak, nakal dalam artian untuk mencari perhatian mungkin ya, sekembalinya dia ke rumah orang tuanya yang biasanya dia apapun itu ladeni ya, di rumah kakek neneknya, saat dia kembali ke rumah dia harus mandiri. Kadang anak itu bisa situasional loh. Di saat dia di rumah orang tuanya yang sudah dipolakan harus seperti itu, dia mampu. Tapi di mana satu situasi dia bisa fleksibel di sana, yang harusnya dia bisa mandiri, di sana dia enggak, dia manja. Makanya kadang kalau neneknya bilang sama orang tuanya, terus ibunya bilang, enggak Bu, di rumah dia bisa kok gitu makan sendiri. Terus nenek bilang, apa dia nak minta suap dia di sini. Manja, karena dia tahu kalau dia akan dimanja gitu. Jadi nakalnya itu bukan nakal secara harafiah ya. Nakal dalam artian menyesuaikan tadi, ingin minta perhatiannya seperti itu. Jadi bukan nakal yang murni-murni nakal, itu enggak. Anak-anak ini kan itu tadi kembali yang apabila dia sudah bisa berbahasa dalam artian berkomunikasi, dan di dalam keluarga intinya ayah dan ibunya mengajarkan komunikasi dengan komunikatif. Lagi-lagi komunikatif itu kan dua arah ya. Bukan orang tua yang hanya begini saja anak mendengarkan. Gak boleh anak ikut ngomong atau memberikan argumen. Tidak. Nah, kalau anak-anak dilatih seperti itu PR orang tua ke depannya ada yang berkurang tuh istilahnya. Kalau di rumah neneknya, misalkan kalau untuk diladeni dia bisa tuh. Nek, aku bisa dewe. Gitu kan, diajarin ayah bunda di rumah, ada apa-apa Nek, nah gitu. Tapi kalau misalkan apa-apa dilarang, anak ingin bercerita sudah dijudge duluan dia yang salah, anak kan akan takut untuk bercerita gitu. Jadi banyak diemnya aja gitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.